Baik, para pemirsa ICTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi tadi Ustaz menjawab dan kita sedang membahas satu tema yang sangat penting, yaitu masjid di era milenial ya. Iya. Baik Ustaz, tapi memang meskipun tadi Ustaz sampaikan luar biasa fadilah dari kita hadir ke masjid ya kan. Iya. Kemudian juga peran-peran masjid di zaman Nabi SAW, tapi memang kita melihat di era milenial ini sudah sangat sedikit ya, terutama remaja-remaja yang gaul ya kan. Iya, betul. Memang ada remaja-remaja yang sudah semangat datang ke masjid dan juga bukan sedikit ya yang seperti itu, tapi memang lebih banyak lagi yang di luar sana yang masih gaul ya, yang masih belum tertarik untuk datang ke masjid. Nah, itu bagaimana nih Ustaz melihat fenomena itu dan bagaimana solusinya Ustaz? Iya, saya juga pernah mengisi kajian itu khusus anak muda ya. Jadi awalnya itu ramai, ya, tapi ya kemudian ya pelan-pelan sedikit akhirnya harus ditutup. Kira-kira demikian. Kemudian saya baca, saya pelajari tentang masjid ya, khususnya bagi anak-anak muda. Ternyata ada beberapa hal yang membuat mereka itu tidak nyaman di masjid. Ya, yang pertama memang ya yang namanya anak muda itu kan masih apa namanya ya masih banyak lalai, masih banyak apa namanya itu ya pekerjaan-pekerjaan yang di luar atau hal-hal yang mungkin kalau menurut kita tidak banyak manfaatnya. Iya. Tapi yang kita harapkan kan anak muda ini yang akan meramaikan masjid. Ya, karena kalau kajian-kajian lain yang saya isi itu hampir setiap malam dalam minggu itu saya hampir full saya mengajar di masjid-masjid, itu kebanyakannya itu orang-orang tua. Yang ikut pengajian itu adalah orang-orang tua. Sedangkan anak-anak gadis atau pemuda-pemuda itu sangat sedikit. Kalaupun ada itu mungkin bisa dihitung dengan jari. Yang pertama, anak muda itu kan namanya aja era milenial ya. Iya. Jadi mereka sudah punya HP ya. Jadi kalau mereka ingin mengkaji masalah agama, jadi mereka langsung bisa buka HP. Google atau YouTube. Ya, jadi sangat instan ya. Sangat instan. Jadi mereka apa masalah yang sedang mereka hadapi atau apa yang mereka ingini umpamanya, langsung mereka buka YouTube atau langsung mereka buka Google, itu langsung didapatkan. Ya, sedangkan dalam pengajian itu kan kadang-kadang ada sebagian pemateri, mungkin termasuk saya juga, kadang-kadang terlalu monoton. Mana monoton, umpamanya pembahasan fikih dari A sampai Z, pembahasan wudhu umpamanya. Kemudian naik ke salat sampai selesai. Memang bagusnya seperti itu memang. Cuman kadang-kadang enggak juga bagus seperti yang kita sangkakan, yang seperti kita duga. Apa namanya, kadang-kadang yang anak muda itu kan pinginnya pematerinya lebih mudah umpamanya, kemudian ya lebih memahami kondisi mereka. Tapi ada pernah saya coba membahas masalah apa tuh pernikahan atau pergaulan umpamanya, ya itu saya lihat mereka itu lebih bersemangat. Nah, jadi ya seperti itulah kira-kira mungkin materi yang mereka inginkan. Kemudian juga ada sebagian kita karena tidak ikut perkembangan zaman, sehingga kita tidak tahu kebutuhan mereka. Jadi ketika kita memahami apa yang update sekarang, ya, itu mungkin mereka lebih bersemangat untuk mengikutnya. Ya juga banyak kita lihat ya guru-guru kita, ya ustaz-ustaz kita, tengku-tengku kita yang mereka itu mampu apa namanya itu melakukan atau mengisi kajian itu yang memang disukai oleh anak-anak muda ya. Bahkan ada memang ustaz-ustaz favorit anak muda umpamanya.
Ya, umpamanya Hanan At-Taqi umpamanya Iya, kan. betul. Ya termasuklah beberapa ustaz-ustaz yang lain. Mm-mm. Karena anak muda itu dia suka sesuatu yang baru. Ya, kullu jadid ladzid kan. Tiap-tiap yang baru itu memang lezat. Sedangkan kalau kita membahas tentang masalah fikih zaman dulu atau cedera itu, mereka itu tidak bersemangat untuk mengikutinya. Menang-menang tapi nggak ada beda-beda gitu kan. Jadi mereka itu pingin sesuatu yang berbeda. Nah, baik yang berbeda itu fisik orang yang menyampaikan, kemudian juga materi yang disampaikan itu harus sesuatu yang baru. Memang untuk menyesuaikan diri kita dengan mereka itu memang harus kita butuh kajian yang mendalam tentang urusan-urusan yang memang mereka inginkan. Jadi kalau kita tanya kenapa nggak mau ikut kajian, nggak enak, gitu kan umpamanya, atau tidak semangat. Jadi ya mungkin itulah beberapa hal yang menyebabkan mereka tidak bersemangat datang. Tapi banyak juga kita lihat masjid-masjid itu yang dipenuhi oleh anak-anak muda. Nah, ya, makanya kalau ya dari pantauan saya ya itu juga tergantung kepada siapa pematerinya. Seperti itu. Atau mungkin kita bisa, karena selama Ustadz juga sampaikan juga bahwa di zaman milenial ini remaja-remaja lebih dekat dengan gadgetnya, betul, dengan HP daripada dengan Quran. Iya, betul. Apalagi dengan masjid dan segala macam. Bagaimana kita dekatkan mereka dengan masjid dengan fasilitas HP itu, misalnya kajian-kajian itu kemudian di online kan. Iya, betul. Iya. Ustaz punya pemikiran seperti itu? Iya, saya sudah sering saya dalam rapat atau dalam pertemuan dengan organisasi-organisasi itu selalu saya katakan bahwa ini masa digital. Masa digital, betul. Ya, gitu ya. Jadi banyak sekali ilmu ulama yang dulu itu tidak terekam. Jadi sehingga hilang begitu saja. Betul. Jika seandainya setiap ilmu itu direkam, kalau dulu kan ditulis, kalau sekarang direkam, maknanya ketika mengikuti kajian kemudian direkam, kemudian bisa dilihat oleh orang lain. Dan saya alhamdulillah ada satu masjid, ketika saya mengisi kajian itu setiap malam jatah saya itu direkam. Ya, kemudian online ya? Ya, online ya. Baik. Kemudian live ya. Live. Ya, live, pakai Facebook, kemudian juga pakai Instagram. Jadi saya lihat itu sesuatu yang sangat luar biasa. Betul. Jadi apa yang kita sampaikan itu mungkin orang itu saat itu tidak bisa mendengar. Tapi kemudian bisa didengar kembali karena memang ada rekamannya. Jadi setiap masjid itu kalau bisa setiap masjid itu harus ada seperti itu. Harus ada panitia masjid itu, BKM-nya itu yang bertugas khusus untuk merekam setiap kajian-kajian agama. Memang sudah banyak ya. Sudah banyak masjid-masjid yang menggunakan seperti itu. Tapi ya banyak juga masjid-masjid yang belum menggunakan metode seperti itu. Mungkin begini, ada anak-anak muda, anak-anak kuliah lagi buat tugas. Jadi tidak sempat datang ke masjid, tapi dia tahu bahwa kita guru yang disukai oleh dia umpamanya. Tapi dia tidak sempat untuk datang. Kemudian ketika dia di warung kopi atau di mana dia buka kajian, walaupun dia sedang buat tugas tapi dia buka HP karena disuruh ada wifi free kan. Itulah dia, makanya harus ada wifi juga di masjid. Ada wifi, ya betul. Di masjid itu juga harus ada wifi. Ya, bahkan duduk di masjid seperti tadi saya katakan kan lebih utama. Untuk apa kita duduk di masjid? Kita buka ceramah, kita buka kajian-kajian, tapi kita duduknya di masjid. I'tikaf Ya, i'tikaf juga namanya, i'tikaf juga.
Jadi kan mendengar kajian agama walaupun lewat api itu kan juga sama dengan apa namanya, pahalanya juga kan sama. Ya, walau kita datang lebih besar pahalanya, tapi mendengar itu juga mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Iya, iya. Ya, bahkan saya juga sering itu mengatakan kita harus buat apa namanya, stadion radio gitu kan, khusus umpamanya seperti yang grup Rangkang itu pernah saya katakan harus ada apa namanya, radio. Jadi kalau ilmu yang kita sebarkan lewat media itu lebih apa, lebih merata. Tapi kalau seandainya hanya dari berhadapan muka, face to face istilahnya, itu yang hanya terbatas. Betul. Tapi kalau seandainya ini lewat media itu sangat luar biasa. Betul. Kalau dulu medianya mungkin media wayang dulu ya. Kalau Betul. di Wali Songo dulu Betul, media ya. wayang. Meskipun tidak langsung disampaikan ajaran Islamnya, tapi melalui wayang itu mereka tanpa mereka sadari sudah masuk pesan Islamnya kan begitu. Betul, iya. Nah, kalau kita sekarang kan sebenarnya bisa lebih banyak lagi media-media yang bisa digunakan untuk penyebaran Islam itu. Betul ya. Betul. Di Aceh juga demikian dulu ya, ketika awal-awal penyebaran Islam itu kan ada seumpama pertunjukan, umpamanya kan Arapai umpamanya ya. Dan yang lain-lain yang Islami lah. Nah, itu di dalamnya itu selalu diisi dengan nasihat-nasihat atau agama-agama. Jadi kemudian juga almarhum Ahmad Dewi umpamanya ya, beliau jual obat dulu. Ya, beliau jual obat dulu. Ketika orang sudah ramai, kemudian beliau ceramah tanpa ada yang menggajinya, tanpa ada yang menyuruhnya. Nah, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Itu media-media mungkin yang bisa digunakan pada saat itu ya. Jadi kalau sekarang ya medianya ya televisi, radio, kemudian elektronik dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah saya lihat sudah ada peningkatan yang sangat luar biasa dari guru-guru kita. Sudah mulai mencoba memasuki ranah elektronik ini. Ya, mudah-mudahan ilmu ya bisa tersampaikan kepada seluruh masyarakat. Baik, para pemirsa TV yang Allah Subhanahu Wa Taala, demikian saja yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang singkat-singkat ini, Ustaz. Tapi sebelum itu kita ikuti dulu Ustaz pesan-pesan berikut ini.